Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai skandal akuntansi yang terjadi pada Enron Corporation, yang sehingga menyebabkan perusahaan tersebut bangkrut. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat dan hidayahnya kami dapat kesempatan untuk menjelaskan mengenai materi ini. Dan juga tidak lupa terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah membimbing kami dalam menjalani pembelajaran pada mata kuliah Etika Profesi. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Ilham Alamsyah Aziz dengan NRP 2140276 dan rekan saya. Dan saya Brian Thomas Wela dengan NRP 2140296. Dan saya Rifki Jailani dengan NRP 214020085. Dan saya Lisna Listiani dengan NRP 214020098. Dan saya Bunga Aditya dengan NRP 214020101. Oke, selanjutnya pada chapter pertama ini kami akan menjelaskan mengenai company profile atau profile daripada perusahaan Enron Corporation ini. Nah, Enron Corporation ini pada dasarnya merupakan perusahaan energi. Nah, yang terkemuka di Amerika Serikat yang memiliki kantor pusat di Houston, Texas. Nah, perusahaan ini tuh didirikan pada tahun 1985 yang mana perusahaan ini melakukan merger antara dua perusahaan, yaitu Houston Natural Gas dan juga Internot, yang merupakan sebuah perusahaan pipa gas alam. Nah, pada awalnya, Enron bergerak di bidang distribusi gas alam saja melalui jaringan pipa. Namun, di bawah kepemimpinan CEO yang baru yaitu Kenneth Lay, perusahaan ini bertransformasi menjadi perusahaan perdagangan komoditas energi secara besar-besaran seperti gas alam, listrik, dan juga produk-produk terkait lainnya. Lalu pada tahun 1990-an, Enron tumbuh pesat dengan menjadi salah satu perusahaan energi terbesar di dunia. Nah, perusahaan ini tuh menciptakan model bisnis yang inovatif dengan memperkenalkan konsep resiko gas alam dan menjadi pelopor dalam perdagangan komoditas energi secara online. Nah, pada puncak kesuksesannya di tahun 2000, Enron memiliki nilai kapitalisasi pasar lebih dari 60 miliar dolar Amerika Serikat, yang mana menjadikan perusahaan ini tuh dengan tingkat tertinggi atau peringkat tertinggi di antara perusahaan perdagangan komoditas energi lainnya. Enron ini sendiri dikenal sebagai perusahaan dengan budaya kerja yang agresif dan berorientasi kepada pertumbuhan yang cepat. Selanjutnya, pada chapter 2 akan dijelaskan mengenai sejarah daripada perusahaan ini atau history of the company oleh saudara Brian. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai history of the company. Jadi, Enron Corporation didirikan pada tahun 1985 dari merger antara dua perusahaan, yaitu Houston Natural Gas dan Internor, sebuah perusahaan pipa gas alam yang berbasis di Omaha, Nebraska. Merger ini menciptakan perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal yang beroperasi di seluruh rantai nilai gas alam, mulai dari produksi hingga distribusi. Di bawah kepemimpinan CEO Kenneth Lay, Enron mulai bertransformasi dari perusahaan utilitas energi tradisional menjadi perusahaan perdagangan komoditas energi. Pada tahun 1989, Enron menjadi perusahaan pertama yang memperdagangkan kontrak berjangka gas alam. Pada tahun 1990-an, Enron berkembang pesat di bidang perdagangan komoditas energi, seperti gas alam, listrik, dan produk terkait lainnya. Perusahaan ini memperkenalkan konsep resiko gas alam dan menjadi pelopor dalam perdagangan komoditas energi secara online melalui platform Enron Online. Pada tahun 1997, Enron meluncurkan Enron Energy Service atau EES, unit bisnis yang menawarkan layanan manajemen energi kepada perusahaan-perusahaan besar. EES menjadi sumber utama pendapatan Enron pada akhir 1990-an. Pada puncak kesuksesannya di tahun 2000, Enron menjadi perusahaan perdagangan komoditas energi terbesar di dunia dengan nilai kapitalisasi pasar lebih dari 60 miliar US dollar. Perusahaan ini memiliki lebih dari 20.000 karyawan di seluruh dunia dan beroperasi di lebih dari 40 negara.
Namun di balik kesuksesannya, Enron ternyata telah melakukan manipulasi laporan keuangan secara sistematis. Selama bertahun-tahun, perusahaan menggunakan entitas terpisah atau biasa dibilang Special Purpose Entitas atau SPE untuk menyembunyikan utang dan kewajiban dari laporan keuangannya. Enron juga mencatat pendapatan fiktif dari kontrak energi jangka panjang yang belum direalisasikan. Pada Oktober 2001, skandal akuntansi Enron mulai terungkap setelah whistleblower internal melaporkan praktik akuntansi yang curang. Hal ini menyebabkan harga saham Enron jatuh drastis dan perusahaan gagal merekonstruksi utangnya. Akhirnya pada 2 Desember 2001, Enron mengajukan kebangkrutan yang pada saat itu merupakan kasus kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Skandal ini memiliki dampak signifikan terhadap regulasi dan tata kelola perusahaan di Amerika Serikat, serta menyebabkan auditor eksternal Enron, Arthur Andersen, kehilangan kredibilitasnya dan akhirnya ditutup pada tahun 2002. Oke. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai kronologi. Pada tahun 1999, Enron mendirikan 3 SP, yaitu Seuco Investment LV, LGM Cayman LV, dan LJM CV Investment. Dan pada tahun 2000, Enron mengumumkan bahwa perusahaannya berhasil memperoleh pendapatan bersih setelah pajak sebesar 1,01 miliar, dan selanjutnya Enron menempatkan sahamnya sebesar 62.000 US dollar ke dalam 3 SP tersebut. Entitas untuk tujuan khusus ini kemudian mengajukan sejumlah besar hutang dengan saham Enron sebagai penjaminnya. Uang yang dipinjam ini diakui sebagai pembelian nilai terlebih kontrak dan dicatat sebagai uang pendapatan penjualan, meskipun sebenarnya adalah hutang. Karena tidak dilaporkan, maka pemegang saham percaya bahwa Enron tidak mengalami kelonjakan hutang. Mereka juga percaya bahwa Enron menghasilkan laba yang baik serta mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2000 pertengahan Agustus, Wakil Presiden Eksekutif Enron memperingatkan tentang praktik akuntansi yang tidak pantas di perusahaannya, yaitu dia mengundurkan diri sebagai Presiden CEO dan melakukan penjelasan terkait ketidakberesan terkait entitas khusus dan memperingatkan mereka yang kemudian ia sebut kecurangan akuntansi, the worst accounting fraud I had ever seen. Namun demikian, Lai dengan pengacaranya hanya diam saja. Ia malah mengumumkan pada pekerja dan investor bahwa pertumbuhan Enron di masa mendatang baik dan menganjurkan pada investor untuk terus menanamkan saham di Enron. Lebih parahnya lagi, Kenneth Lai dan eksekutif lainnya menjual saham secara diam-diam. Sharon Walskin juga mengontak temannya di Arthur Andersen untuk mendiskusikan permasalahannya kepala auditor, namun tidak dilakukan oleh temannya itu. Pada bulan Oktober 2001, Enron mengumumkan mengambil alih utang dan aset entitasnya. Hal ini untuk menurunkan 544 juta US dollar untuk laba dan mengurangi nilai ekuitas pemegang saham. Seminggu berikutnya, pada tanggal 22 Oktober, Komisi Sekuritas mengumumkan akan menginvestigasi tujuan khusus Enron. Dan pada hari berikutnya, Enron Versus dihentikan. Dan pada tanggal 8 November 2001, Enron mengumumkan akan melaporkan ulang semua laporan keuangan sejak tahun 1997. Laporan uang tersebut diperkirakan menurun ekuitas pemegang saham sebesar 2,1 miliar, meningkat dan hutang 2,6 juta. Sehingga terjadinya penurunan nilai rating investasi perusahaan yang disebabkan hutangnya yang terlalu besar, yang sebelumnya tidak tercatat dalam neraca off balance sheet, kemudian diklasifikasikan ulang sehingga tercatat dalam neraca on balance sheet. Hutangnya tidak hanya sebesar 13 juta US dollar, tetapi bertambah hingga sebesar 38 juta US dollar. Klasifikasi ulang dilakukan karena terdapat banyak special purpose entity SPE
dan kerjasama yang tidak tercatat dalam neraca yang memiliki banyak piutang, sehingga terjadi ketidakcocokan saat dilakukan konsolidasi, kemudian menyebabkan nilai equities perusahaan jatuh. Dan Enron melaporkan kerugian sebesar 618 juta untuk kuartal ketiga dan mengungkapkan penyelidikan SEC tentang transaksi dengan SPE tertentu. Peringkat utang Enron diturunkan ke peringkat paling bawah. Oke, selanjutnya ada di chapter 4 yaitu profil KAP yang menangani kasus Enron ini atau yang terkait dengan kasus Enron Corporation. Yaitu KAP Arthur Andersen yang akan dijelaskan oleh Bunga Aditya. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya, tentang KAP Arthur Andersen. Arthur Andersen LLP adalah salah satu dari 5 firman audit terbesar saat itu yang dikenal sebagai Big Five. Bersama dengan PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young, dan Deloitte Touche Tohmatsu. Firman ini berbasis di Chicago, Illinois, dan merupakan auditor eksternal untuk Enron Corporate. Arthur Andersen didirikan pada tahun 1913 oleh Arthur Andersen dan Clarence Delany. Pada masa kejayaannya, firman ini memiliki lebih dari 85 karyawan di seluruh dunia dan beroperasi di lebih dari 84 negara. Dalam kasus Enron, Arthur Andersen bertindak sebagai auditor independen yang bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan Enron. Namun Arthur Andersen gagal mendeteksi praktik akuntansi curang yang dilakukan Enron seperti penggunaan SPE untuk menyembunyikan utang dan pencatatan pendapatan fiktif. Selama bertahun-tahun, Arthur Andersen memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Enron yang telah dimanipulasi. Kegagalan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi dan integritas Arthur Andersen sebagai auditor eksternal. Setelah skandal Enron terungkap pula bahwa Arthur Andersen telah terlibat dalam pemusnahan bukti terkait kasusnya dengan Enron. Pada Juni 2002, Arthur Andersen didakwa atas penghalang keadilan karena menghancurkan ribuan dokumen terkait auditnya dengan Enron. Skandal ini mengakibatkan kehancuran reputasi Arthur Andersen dan membuatnya kehilangan kepercayaan dari klien-klien utamanya. Pada Agustus 2002, Arthur Andersen akhirnya menutup praktik auditornya setelah beroperasi selama 89 tahun. Kasus Arthur Andersen dalam skandal Enron menyoroti tentang independensi auditor eksternal dan kepatuhan terhadap standar etika profesi. Hal ini juga menjadi faktor pendorong bagi regulator untuk memperkuat peraturan dan pengawasan terhadap profesi audit di Amerika Serikat. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Dan selanjutnya ada kecurangan pada kasus ini, yaitu yang pertama memanipulasi laporan keuangan, yang dimana dengan memanipulasi laporan keuangan ini agar terlihat menarik, di mana investor dengan cara menyembunyikan hutang-hutang dan mencatat keuntungan. Padahal yang sebenarnya ini mengalami suatu kerugian. Terus yang kedua ada pencatatan pendapatan fiktif, yang dimana pendapatan ini merupakan pencatatan yang tidak terjadi. Pencatatan seperti ini dibuat atau dilakukan dengan memanipulasi transaksi untuk menjaga perusahaan tetap melaporkan penghasilannya. Terus yang ketiga ada tata kelola perusahaan. Terus yang terakhir penyembunyian kerugian, karena untuk memasuki banyak pasar perdagangan, yaitu Enron ini memerlukan sejumlah uang untuk membiayai transportasi, gudang, dan pengiriman komoditas. Namun jika Enron ini mengambil sejumlah hutang yang besar, kemungkinan akan membuat pembeli atau penjual menjadi ragu untuk bekerja sama. Dengan tingginya hutang juga dapat mengakibatkan penurunan investasi dan memicu bank menarik dananya.
Maka dalam permasalahan ini Enron ini mencoba mencari dana pinjaman tanpa melaporkannya dalam laporan keuangan. Oke, baik. Pada chapter 6 yaitu case analysis. Yang pertama, pelanggaran prinsip akuntansi Enron melanggar beberapa prinsip akuntansi yang penting, seperti transparansi dan penyajian informasi yang benar. Yang mana hal ini dibahas di dalam PSAK 1 dan juga IFRS 1. Penilaian dan pengukuran pada PSAK 8 dan IFRS 13, pengakuan pendapatan PSAK 23 dan IFRS 15, serta pengakuan kerugian dan kerugian yang terjadi pada PSAK 59 dan juga IFRS 9. Nah, lalu yang kedua, kegagalan auditor eksternal Enron, yaitu Arthur Anderson, gagal mendeteksi praktik akuntansi kecurangan yang dilakukan oleh Enron ini sendiri. Nah, yang mana mereka itu memberikan opini yang wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang telah dimanipulasinya, sehingga menyebabkan kecurangan yang dilakukan oleh Enron ini sendiri tidak terdeteksi oleh para investor di sana. Nah, lalu ketiga, konflik kepentingan terdapat konflik kepentingan antara Enron dan Arthur Andersen. Yang mana Arthur Andersen ini tidak hanya bertindak sebagai auditor internal, tetapi juga memberikan jasa konsultasi dengan bayaran tinggi kepada Enron. Nah, maka dari situlah mengapa Arthur Andersen ini tuh bisa berkaitan dengan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan Enron ini sendiri. Lalu yang keempat, budaya perusahaan yang tidak sehat, yaitu memiliki budaya perusahaan yang agresif dan berorientasi pada pertumbuhan cepat tanpa memperhatikan etika dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Nah, dengan adanya budaya seperti ini, kita tidak dapat mengendalikan secara baik mengenai kepatuhan yang kita miliki atas suatu standar akuntansi yang berlaku gitu. Lalu yang kelima, lemahnya pengawasan dan tata kelola, kurangnya pengawasan dari Dewan Direksi dan juga Komite Audit, serta lemahnya tata kelola perusahaan, memungkinkan yang praktik akuntansi yang curang berlangsung tanpa terdeteksi. Nah, dari Dewan Direksi yang ada di Enron Corporation ini, mereka itu kurang dalam apa ya namanya? Dalam mendeteksi atau melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Enron ini sendiri, sehingga terdapat atau terjadinya suatu praktik kecurangan. Lalu yang terakhir, pelanggaran etika dan integrasi skandal Enron. Nah, hal ini tuh mencerminkan pelanggaran etika dan integritas yang sangat besar, yang mana manajemen rela melakukan kecurangan demi mempertahankan kesuksesan finansial perusahaan yang semu. Nah, perusahaan ini sebenarnya kalau semisalnya di saat mengalami kerugian dan mereka mengatasi kerugian itu secara terbuka ataupun secara transparan, nah, mereka akan terhindar dari permasalahan atau dari kasus ini dan meminimalisir kemungkinan untuk mereka itu bangkrut. Nah, namun dengan tindakan yang mereka lakukan sehingga dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai suatu kasus kecurangan akuntansi keuangan yang terjadi di dunia ini. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil ialah integrity is more valuable than Appleman's success. Nah, yang artinya integritas itu lebih penting atau lebih bernilai daripada kesuksesan yang semu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami jelaskan. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan, yaitu pertanyaan yang pertama ialah satu, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan mereka dalam mendeteksi praktik akuntansi curang yang dilakukan oleh Enron. Dalam konteks mereka ini ialah Arthur Anderson, KAP-nya. Yang kedua, mengapa pada akhirnya Dewan Direksi dan Komite Audit Enron gagal dalam melakukan pengawasan yang efektif, sehingga pada praktik akuntansi terdapat kecurangan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Yang terakhir, selain daripada pentingnya integritas, hal apa yang kita bisa tanamkan atau kita pelajari berdasarkan kasus Enron Corporation ini? Nah, mungkin itu pertanyaan yang dapat kami ajukan kepada teman-teman sekalian.
Semoga bisa terjawab oleh teman-teman sekalian dan mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.